terkasih, yang dari sini mana suaranya? Siap atau tidak? Siap ya? Siap? Sekami? Siap. Bagus, yang dari depan? Siap. Wah, siap. 1, 2, 3, sekami? Siap. Bagus. Yang dari sini? Siap. Sekami? Siap. Sekami? Siap. Bagus. Nah, kamu yang di situ juga siap. Hari ini kita mendengar kisah tentang penampakan Tuhan. Coba lihat semua di mana? Tidak ada bintang ya? Ada bintang ke tidak di kandung Bethlehem? Ada. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oh, di belakang. Itu belum tiba di Bethlehem ya? Atau sudah tiba? Sudah ya? Oke. Bacaan pertama tadi berbicara tentang terang. 3 raja yang datang dari timur itu dibimbing untuk sampai ke Yerusalem dengan bimbingan bintang tadi. Maka kita lihat di setiap kandang Natal selalu ada bintang. Ada bintang, itu adalah tanda dari Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Dan dengan bintang itu mereka dibimbing akhirnya masuk sampai ke kota Yerusalem. Masih ingat kota Yerusalem di mana? Kuat di Israel. Nah, bagus. Di Israel, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi provinsi, namanya provinsi Yehuda. Ada 3 provinsi di wilayah Israel, 1 provinsi Galilea. Provinsi Galilea itu yang menjadi tanah terjanji yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Provinsi yang kedua, provinsi Samaria. Provinsi Galilea itu ibu kotanya Yeriko. Ingat kota Yeriko? Ingat kota Yeriko? Siapa yang naik di atas pohon ara? Siapa? Nah, bagus. Sakius naik di pohon ara. Pohon ara di tengah kota Yeriko itu ada 1 pohon ara yang besar yang biasanya dilihat oleh para peziarah, dan itu yang diyakini dulu dipandang oleh Sakius di kota Yeriko. Nanti provinsi yang kedua namanya provinsi Samaria. Ibu kota dari provinsi Samaria itu adalah Nazaret. Masih ingat kota Nazaret? Kota Nazaret itu di bagian utara, itu adalah tempat Tuhan Yesus hidup. Nanti kalau kita membaca Injil Matius selanjutnya, besok setelah para Majus atau 3 raja itu pulang, Herodes akan perintahkan supaya anak-anak di Bethlehem dibunuh. Tetapi pada malam sebelum itu, malaikat Tuhan sudah mewartakan memberi tahukan kepada Yusuf dalam mimpi. Dia bangun, ambil anak itu, lari ke Mesir. Dan provinsi yang ketiga yang tadi ada di dalam itu adalah provinsi Yudea atau provinsi Yehuda, ibu kotanya Yerusalem.
Ibu kota dari Yehuda itu apa? Yerusalem. Jadi ada Galilea, ada Samaria, ada Yehuda, ada Yeriko, ada Nazaret, ada Yerusalem. Ingat ini 3 kota? Sudah ingat belum? Sudah ya? Ayo kamu yang di sini sebut ulang. Yeriko, Nazaret, dan Yerusalem. Ulang lagi. Yeriko, Nazaret, dan Yerusalem. Kamu yang di sini, Yeriko, Nazaret, dan Yerusalem. Yang di sini, Yeriko, Nazaret, Yerusalem. Sama-sama. Yeriko, Nazaret, Yerusalem. Terus kota yang terakhir, Yerusalem itu yang didatangi oleh 3 majusi, 3 raja, karena waktu itu raja Yehuda yang disebut sebagai raja, dia bertempat tinggal di Yerusalem. Raja Herodes bertempat tinggal di Yerusalem sebagai ibu kota dari negara Israel. Dia tinggal di sana. Mereka datang tanya, di mana raja orang Yahudi? Herodes pasti terkejut. Raja siapa lagi yang lahir? Karena saya adalah raja orang Yahudi. Adik-adikku sekalian, itu adalah ketakutan dari para penguasa, para majus atau orang-orang cerdas dari timur. Mereka datang bertanya tentang Raja Yerusalem. Yerusalem gempar karena Raja Herodes merasa tersaingi. Maka dia katakan, pergi. Kalau kamu sudah temukan anak itu, hormati dia, sembah dia. Saya juga akan ke sana untuk menyembah dia. Mereka tiba di Bethlehem. Bethlehem itu di sebelah barat dari kota Yerusalem. Di sebelah barat kota Yerusalem. Mereka harus berjalan lagi di sana. Setibanya di sana, mereka menyembah dia, lalu membuka kotaknya masing-masing dan membawakan persembahan mereka. Persembahan tadi itu berupa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Emas. Siapa yang pakai emas angkat tangan? Siapa yang perlu emas? Tidak ada ya. Siapa yang gigi emas? Siapa yang alis emas? Yang dari family jangan sampai ada yang pakai gigi emas. Tidak ada ya. Anak-anak punya gigi masih utuh, belum perlu emas. Emas itu adalah pemberian kepada Yesus sebagai seorang raja. Jadi Yesus sejak lahirnya sudah dihormati sebagai raja. Persembahan yang kedua tadi apa yang dari sebelah kiri saya? Persembahan yang kedua apa? Nah, temanya itu ajudah, kalau kamu punya lupa tadi. Ajudah, bawa kamu dulu. Ya. Bawa. Ya.
Siapa yang biasa pakai? Imam. Imam bagus. Dan Tuhan Yesus tadi ini emas itu untuk sekarang. Tuhan Yesus diberi kebenaran kepada Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus dihormati sebagai imam yang wafat di kayu salib, dan Tuhan Yesus yang sudah naik di atas, sudah naik ke surga, dia menjadi pendoa kita pada Allah. Tuhan Yesus menjadi pendoa. Jadi kalau kita berdoa, selalu imam bilang dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, karena doa kita hanya bisa berguna kalau kita satukan dengan doa Yesus sebagai pendoa abadi. Ya, terima kasih. Lalu yang ketiga itu adalah persembahan mur. Ini mur. Kebetulan saya bawa tas tadi, tas di dalamnya ada. Yang dinamakan mur itu adalah semua jenis wangi-wangian. Semua jenis. Nah ini kebetulan di tas saya ada persediaan minyak krisma. Minyak krisma ini adalah salah satu tanda yang dibawa oleh para imam, para raja tadi untuk memberikan penghormatan kepada Yesus sebagai nabi. Nabi itu adalah dia, misalnya Nabi Samuel, Nabi Yesaya, mereka yang menggunakan minyak wangi-wangian untuk mengurapi para raja. Tugas dari nabi adalah menggunakan wewangian untuk mengurapi para raja. Dan Tuhan Yesus dihormati sebagai dia yang berkuasa untuk mengurapi. Mengurapi siapa? Banyak sekali orang yang diurapi oleh Tuhan Yesus dengan perantaraan mur. Mur ini salah satunya adalah juga wangi-wangian. Dan orang Yahudi mengenal banyak sekali wangi-wangian. Itu 3 pemberian yang diberi oleh 3 raja kepada Yesus sebagai raja, imam, dan nabi. Pemberian mereka jelas, emas, apalagi uang, emas, kemenyan, dan mur. Tadi saya sudah tunjukkan semua. Adik-adik sekalian terkasih, kemarin siapa yang sudah berkunjung ke keluarga-keluarga, angkat tangan. Siapa yang berkunjung ke keluarga-keluarga? Nah,
Oh pasti kemarin kamu laki ya. Hanya beberapa orang yang pergi. Yang dari sana, oh di sana banyak ya. Kamu kemarin berkunjung kemana? Kemana? Ke keluarga di mana? Oh bagus. Berapa keluarga yang dikunjungi? 5 ya. 5. Sudah bagi hadiah untuk mereka? Sudah. Hadiah apa? Ayo, siapa yang kemarin bawa hadiah angkat tangan? Ya. Hadiah apa? Hadiah kuat. Baik. Yang di sini siapa yang kemarin berkunjung? Bagus. Bawa hadiah? Bawa untuk keluarga-keluarga. Itu Bapak Suci pada tanggal 24 Desember yang lalu Bapak Suci membuka pintu suci di Roma yang dinamakan Porta Santa, dan beliau dalam tema tahun jubileum tahun ini kita diajak untuk merenungkan tema Peziarah Pengharapan. Kita punya tema tahun ini untuk si kami, Peziarah Pengharapan dari hati ke hati. Yang kita pergi berkunjung ke keluarga-keluarga, kita bawa apapun itu adalah hati kita yang kita harapkan mereka terima dengan dari hati ke hati. Dari hati kita, anak-anak kami, kepada keluarga yang memiliki hati seorang bapak, hati seorang ibu, dan kalau di keluarga itu ada anak, hati teman-teman kita di tengah keluarga. Kita berdoa hari ini, semoga cinta kasih Tuhan yang ditampakkan dalam putranya menampakkan diri kepada banyak orang di seluruh dunia, menjamah hati setiap orang, membagikan kasih dan menyebarkan cinta kasih Tuhan. Ayo kita tepuk Yesus. Ya, masih ingat tepuk Yesus? Oke, tepuk Yesus. Ulang lagi kuat. Ulang ya kuat. Masa tepuk untuk Tuhan Yesus tidak kuat. Kuatnya berdiri. Sekali berdiri. Ya. Berdiri dan tepuk Yesus.